Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vera Rizky, NIM A2101901969. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Di mana ada 4 poin yang akan saya bahas di sini. Yang pertama adalah pengertian akuntansi, yang kedua pengguna informasi akuntansi, yang ketiga prinsip-prinsip akuntansi, dan yang keempat adalah peran akuntansi sebagai sistem informasi. Yang pertama, pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan dinyatakan dalam satuan mata uang. Secara umum, akuntansi dapat diartikan sebagai sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, mengolah data menjadi laporan, mengomunikasikan hasilnya kepada para pengambil keputusan, dan memberi laporan pada para pengguna informasi akuntansi atau pada pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau stakeholder terhadap hasil kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian yang kedua ada pengguna informasi akuntansi. Ada 2 hal di sini kategorinya. Yang pertama kategori internal dan yang kedua ada kategori eksternal. Kategori internal di dalamnya ada direktur atau manajer. Kemudian yang kedua ada direktur operasional dan manajer pemasaran. Yang ketiga manajer dan supervisor produksi. Kemudian ada kategori eksternal. Ada 5 di dalamnya. Yang pertama investor, yang kedua kreditor, yang ketiga pemerintah, yang keempat Badan Pengawas Pasar Modal atau Bapepam, yang kelima ekonom, praktisi, dan analis. Kemudian para pengguna informasi ini mereka menggunakan informasi akuntansi untuk apa? Pemakai internal, direktur atau manajer, mereka menggunakan untuk menentukan mampu atau tidaknya suatu perusahaan dalam melunasi utang secara tepat waktu pada kreditor, bankir atau supplier. Maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai besarnya uang kas yang tersedia di perusahaan pada saat menjelang jatuh tempo pinjaman atau utang. Kemudian yang kedua, direktur operasional dan manajer pemasaran untuk menentukan efektif atau tidaknya suatu saluran distribusi produk maupun aktivitas pemasaran yang telah dilakukan perusahaan, maka mereka membutuhkan informasi akuntansi mengenai tingkat penjualan atau tren penjualan. Kemudian yang ketiga ada manajer dan supervisor produksi. Mereka membutuhkan informasi akuntansi biaya untuk menentukan harga pokok produksi yang pada akhirnya juga digunakan sebagai dasar untuk menetapkan harga jual produk per unit. Yang kedua ada pemakai eksternal yang di dalamnya ada investor menggunakan informasi akuntansi untuk mengambil keputusan dalam hal membeli atau melepas saham investasi miliknya. Kemudian yang kedua ada kreditur seperti supplier atau bankir menggunakan informasi akuntansi debitor untuk mengevaluasi tingkat resiko dari pemberian kredit atau pinjaman uang. Kemudian yang ketiga ada pemerintah berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan atau wajib pajak dalam hal perhitungan dan penetapan besar pajak penghasil yang harus disetor ke kas negara. Yang keempat ada Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal mewajibkan public corporation atau emiten untuk melampirkan laporan keuangan secara rutin kepada Bapepam. Yang kelima ada ekonom, praktisi, dan analis menggunakan informasi akuntansi untuk memprediksi suatu perekonomian, menentukan tingkat inflasi, pertumbuhan pendapatan nasional, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip-prinsip akuntansi. Agar supaya bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi akuntansi harus disusun dan dilaporkan secara objektif. Oleh karena itu, akuntansi keuangan harus didasarkan pada standar atau pedoman tertentu yang telah teruji dan dapat diterima umum. Standar-standar ini dikenal dengan nama prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Kemudian yang terakhir ada peran akuntansi dalam sistem informasi. Yang pertama, menyediakan laporan keuangan. Laporan keuangan berisi informasi harta perusahaan, modal, kewajiban hutang, dan informasi keuntungan atau kerugian perusahaan. Yang kedua ada dasar pengambilan keputusan. Informasi akuntansi menyediakan data posisi keuangan perusahaan. Manajemen bisa mengelola bisnis dengan melihat data piutang yang harus ditagih, hutang yang harus dibayar, dan hal lain untuk memaksimalkan keuntungan. Yang ketiga ada penambahan modal bisnis. Badan usaha membutuhkan modal untuk menjalankan bisnisnya. Modal bisa diperoleh dari kreditur. Kreditur membutuhkan informasi akuntansi untuk melihat kinerja perusahaan. Yang keempat ada audit dan pajak. Setiap tahun perusahaan diwajibkan untuk menyetorkan laporan keuangan pada pemerintah untuk kepentingan pajak.